Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali di pertemuan yang ketiga di Prapel Tajwid. Kita pretest dulu. Kita akan mengingat-ingat pelajaran minggu-minggu kemarin, mulai dari apa hukum belajar tajwid. Hukumnya fardu kifayah. Hukumnya membaca Al-Quran dengan bertajwid. Hukumnya fardu ain, wajib. Jadi membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid yang baik dan benar berhukum wajib. Kemudian bacaan ta'awudz yaitu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah ada 5. Kemudian tentang hukum nun sukun atau tanwin, pertemuan yang kedua kemarin. Hukum nun sukun atau tanwin ada 5 juga. Yang pertama idhar halqi, 2 idgham bi gunnah, 3 idgham bila gunnah, 4 iqlab, yang nomor 5 ikhfa. Kemarin kita sudah mempelajari tentang idhar halqi, yaitu
Yang dinamakan idhar halqi ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6, hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Nah, kalau arti dari idhar, masih ingat arti kata idhar yaitu jelas. Arti kata halqi sebangsa tenggorokan. Kemudian kemarin juga kita sudah membaca contoh idhar halqi, nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, dan kho, 3 huruf. Hamzah, ha, kho yang kemarin. Nah, sekarang pertemuan ketiga ini kita akan membaca contohnya idhar halqi yang bertemu dengan huruf ain, ghain, ha. Ain, ghain, ha. Ibu akan membaca, nanti anak-anak di rumah menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh nun sukun bertemu ain. An'amta alaihim. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Jelas ya anak-anakku sekalian, bacaan idhar itu harus jelas, nun sukunnya jelas. An'amta, an'amta, an'amta alaihim. In alimtum, in alimtum, man amila sholihan, man amila sholihan. Contoh tanwin bertemu ain. Ajron aziman, ajron aziman, ajron aziman. Kemudian contoh tanwin bertemu ain. Wasi'un alimun, wasi'un alimun, fi jannatin aliyatin. Anak-anakku sekalian, kalau kita mendengung, lah itu ada fi jannatin. Nah, kita hitungi 2 ketukan. Fi jannatin aliyatin. Nah, kenapa jari ibu 4 yang muncul? Kalau di hukum di bukunya ketukannya dihitung 2 ketukan. Tapi berhubung kita itu belajar membaca tartil, nah, masih dalam tahap pembelajaran, jadi harus pelan-pelan. Nah, untuk memudahkan kalian mendengungnya dihitung 4 ketukan, jadi nggak terlalu cepat. Fi jannatin aliyatin, fi jannatin aliyatin. Nah, kemudian ini ada tanwin berbentuk kasrotain bertemu dengan ain. Hukumnya, hukum bacaannya idhar halqi. Cara membacanya harus jelas. Sebab apa? Sebab ada tanwin bertemu ain. Kemudian misalnya ini, in alimtum, bacaan apa? Nah, karena kita membahas nun sukun atau tanwin, dicari yang nun sukun atau tanwin. Nah, ini ada in alimtum, ada nun sukun bertemu ain, bacaan izhar. Cara membacanya harus jelas. In alimtum. Paham ya anak-anakku sekalian? Sering dibaca biar lancar. Kemudian contoh selanjutnya, nun sukun bertemu ghain. Min ghairikum, min ghairikum, fasayun ghiduna, fasayun ghiduna. Kalau baca dot, bibirnya moncong, kemudian lidah kanan kiri itu nempel di sisi. Nah, fasayun ghiduna, fasayun ghiduna, wa ma min ghaibatin, wa ma min ghaibatin.
Contoh tanwin bertemu ghain. Wa rabbun ghafurun. Wa rabbun ghafurun. Ma'an ghadaqun. Ma'an ghadaqun. Fi hadis ghairihi. Fi hadisin ghairihi. Kita baca bareng-bareng lagi. Contoh nun sukun bertemu ghain. Min ghairikum fasayunghiduna. Wa ma min ghaibatin. Wa rabbun ghafurun. Ma'an ghadaqun. Fi hadisin ghairihi. Anak-anakku sekalian di rumah harus mengikuti bacaan ibu di sini ya. Kita baca bareng-bareng dan jangan lupa kalau belajar harus punya wudu. Harus punya wudu. Kemudian sekarang contoh nun sukun bertemu ha. Yanhauna. Ha. Yanhauna. Man hajaro. Man hajaro. In huwa illa. Contoh tanwin bertemu ha. Jurufin harin. Fariqon hada. Afasihrun hada. Jadi semuanya nun sukun dan tanwinnya itu jelas. Ini in huwa. Sebentar. In huwa. Bacaan apa anak-anakku sekalian? In huwa bacaan izhar halqi. Sebab itu ada nun sukun bertemu dengan ha. Kalau yang ini fi hadisin ghairihi, bacaan izhar halqi. Sebab ada tanwin bertemu dengan ghain. Cara membacanya harus jelas. Kemudian in alimtum. Ini in alimtum. Ada nun sukun bertemu ain. Bacaan izhar halqi. Cara membacanya harus jelas. Ajron aziman. Ada tanwin bertemu ain. Bacaan izhar halqi. Sebab tanwin bertemu ain. Cukup jelas ya anak-anakku sekalian. Nanti ada beberapa tugas yang harus sampean kerjakan untuk saya lihat hasilnya sampean belajar pada pertemuan kali ini. Nah, untuk nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6, salah satu huruf 6, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, yaitu bacaan izhar halqi. Kita cukupi izhar halqinya dan kita masuk ke hukum yang kedua, yaitu idgham bi gunnah. Anak-anakku sekalian, kita baca bareng-bareng. Idgham bi gunnah. Idgham, arti kata idgham itu masuk. Kata arti idgham itu masuk. Bi gunnah artinya dengan mendengung. Dicatat kalau khawatir lupa dicatat. Idgham, arti kata idgham itu masuk. Arti kata bi gunnah dengan mendengung. Jadi kalau dirangkai idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan mendengung. Kemudian pengertiannya idgham bi gunnah atau apa yang dinamakan idgham bi gunnah, yaitu nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, ya, nun, mim, waw.
ya, nun, mim, waw. Sekali lagi, apa yang dinamakan idgham bi gunnah yaitu nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, ya, nun, mim, waw. Pertemuan ini kita akan membaca 2 huruf yaitu ya dan nun. Ibu akan baca, anak-anak seperti biasa menirukan bacaan ibu. Contoh nun sukun bertemu ya. Contoh nun sukun bertemu ya. Wa may yu'min. Idgham bi gunnah itu masuk tadi dengan mendengung, artinya jadi masuk ke huruf ya, kemudian dengan mendengung. Mendengungnya itu ketukan jari kamu, hitungi 4 begini. Karena kita membaca tartil, belajar membaca tartil. Nunnya, suara nunnya hilang, sudah masuk ke suara ya. Wa may yu'min wa iyakun lan yaqdira. Contoh tanwin bertemu ya. Wahyun yuha khairan yarahu. Khairan yarahu. Disukun juga boleh. Khairan yarah. Harus besar. Khairan yarah. Adanu yasma'una. Adanu yasma'una. Ini hamzahnya panjang dua harokat. Adanu yasma'una. Kemudian sekarang saumpama ada pertanyaan, wa may yu'min, bacaan apa? Bacaan idgham bi gunnah, sebab udah nun sukun bertemu dengan ya di lain kalimat. Harus ada di lain kalimat. Wa may yu'min, bacaan idgham bi gunnah, sebab nun sukun bertemu ya di lain kalimat. Kemudian misalnya ada yang bertanya, wahyun yuha, bacaan idgham bi gunnah, sebab ada tanwin, yaitu tanwinnya berupa dhammatain. Berupa dhammatain bertemu dengan huruf ya. Bacaan apa? Idgham bi gunnah, sebab tanwin bertemu ya di lain kalimat. Harus ada di lain kalimatnya. Kalau nggak ada di lain kalimat nanti ada bacaan lain dia. Sekarang kita membahas idgham bi gunnah. Sebabnya apa? Itu wahyu yuha. Mengapa disebut idgham bi gunnah? Karena ada tanwin bertemu dengan ya di lain kalimat. Kemudian sekarang yang huruf nun. Contoh nun sukun bertemu nun. Innasya. Jangan lupa mendengungnya. Kita hitungi 4 ketukan. Innasya lan nadkhulaha min nadhirin. Kemudian tanwin bertemu nun. Yauma idzin na'imatun. Yauma idzin na'imatun khairun nuzulan amsyajin nabtalihi. Kita
Ulangi bersama-sama lagi. Contoh nun sukun bertemu nun. Nasya lan nadkhulaha min nadhirin. Contoh tanwin bertemu nun. Yauma idzin na'imatun khairun nuzulan am syajin nabtalihi. Kalau ada pertanyaan, lan nadkhulaha, bacaan idgham bi gunnah, sebab ada nun sukun bertemu nun di lain kalimat. Apa arti kata idgham? Arti kata idgham masuk atau memasukkan. Bi gunnah artinya dengan mendengung. Apa yang dinamakan idgham bi gunnah? Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4, ya, nun, mim, waw di lain kalimat. Harus ada di lain kalimatnya, ini harus ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kali ini kita sudahi. Kita sudah membahas tadi contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan ain, ghain, ha. Contoh dari apa? Bacaan izhar halqi. Kemudian yang idgham ini kita baru 2 huruf, yaitu ya dan nun. Insyaallah kita sambung pertemuan mendatang. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.